Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Juliet Solo 13 Papa Indian. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial lagi ya terkait mengenai setting HT ya. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara men-setting HT Redel UV99 Plus ini teman-teman ya. Jadi ini UV99 mereknya Redel ya teman-teman ya. Ini bisa disetting melalui laptop ini ya ataupun komputer memakai kabel data teman-teman. Untuk radio Redel UV99 ini teman-teman yang saya punya, ini koleksi saya itu beli tahun 2021 teman-teman. Jadi saat itu saya beli untuk keperluan touring karena saya itu sering touring. Mengingat saya beli ini karena ada beberapa keunggulan teman-teman. Yang pertama itu di kapasitas baterai teman-teman. Kapasitas baterainya itu 4800 mAh. Jadi sangat-sangat hemat sekali ya. Jadi saya itu pernah menghitung sekitar kalau saya pakai power high itu sekitar 12 jam pemakaian, dan untuk power low itu 18 jam pemakaian. Semisal kayak tahun 2022 kemarin itu saya pernah ke Banyuwangi teman-teman ya, dari berangkat pagi jam 5 subuh sampai jam 7 malam baru habis teman-teman. Jadi sekitar 12 jaman itu baru habis pemakaian aktif teman-teman. Tidak pernah saya matikan sama sekali meskipun saya berhenti dimanapun. Jadi memang HT ini saya pilih yang pertama itu kapasitas baterai agar kita gitu tidak terputus waktu kita komunikasi dengan teman-teman ya. Yang kedua itu dia sudah waterproof teman-teman. Saya juga pernah hujan deras pada waktu touring memakai HT ini teman-teman, dan juga nggak pernah sama sekali rewel teman-teman meskipun kena air teman-teman ya. Meskipun ini biasanya kan sudah tertancap headset ya, headset HT seperti HT Cina pada umumnya buka gitu ya. Meskipun kena hujan itu alhamdulillah tidak pernah rewel teman-teman HT ini. Dan yang terakhir itu dia powernya itu 10 watt teman-teman. Tapi untuk powernya sendiri itu pernah datang masih baru teman-teman, sekitar 2021 saya waktu itu ke teman saya yang punya alat SWR meter dan menggunakan antena demilet ya. Jadi saya pernah mengetes ini HT itu wattnya di power high itu realnya hanya 9,5, jadi tidak sampai 10 teman-teman. Tapi cukup saya rekomendasikan ke teman-teman ya untuk memiliki HT ini kalau dirasa sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau untuk seperti saya touring R2 motoran itu ya, kemana-mana saya pasti pakai HT ini. Tapi dirasa kalau memakai HT ini terlalu besar ya tergantung kebutuhannya lagi teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk HT ini juga sudah dual band, dibekali basicnya di VHF dan UHF. Untuk VHF nya sendiri di 136 MHz dan sampai 174 MHz. Untuk UHF nya sendiri itu mulai dari 400 sampai 520 MHz ya. Jadi HT ini ya seperti HT-HT Cina pada umumnya, cuma saya menyarankan HT ini karena saya suka itu di kapasitas baterainya. Cuman untuk pengisian dayanya sendiri ini masih menggunakan docking teman-teman. Jadi HT ini masih menggunakan docking, belum kayak HT sekarang yang sudah Type C ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu lagi nanti ini HT bisa apa enggak nanti ke depan dikasih Type C, karena HT ini baterainya itu sama dengan merek-merek Dalkom, tapi saya lupa Dalkom apa ya. Itu pernah saya coba di sini tuh sama teman-teman, cuma ya sama tapi tetap pakai docking, belum ada yang tipe-tipe Type C teman-teman. Ya teman-teman, langsung saja kita ke sesi berikutnya ya untuk men-setting HT ini menggunakan kabel data. Untuk kabel datanya sendiri seperti biasa teman-teman, kabel data HT Cina pada umumnya. Jadi kalau teman-teman belum mempunyai kabel data, bisa teman-teman beli, linknya sudah saya kasih di kolom deskripsi video ini ya. Dan juga HT ini teman-teman juga saya sudah kasih linknya untuk pembeliannya HT Redel UV99 ini ya. Dulu waktu saya beli itu harganya sekitar 1.050.000-an teman-teman, hampir sama kayak HT saya, koleksi saya yang WR
88 plus itu ya, Wirecom 88 plus itu juga sekitar 1.500.000-an 6 band ya. Tapi kalau ini dulu 2021 meskipun dual band itu harganya 1 juta teman-teman, tapi untuk link yang saya sudah kasih ini sudah turun drastis menjadi 800.000. Jadi HT ini sekarang harganya di Shopee ya, itu yang link sudah saya kasih di kolom deskripsi, itu hanya 800.000 teman-teman. Untuk tahun pembuatannya sendiri itu tahun 2022. Jadi kalau ini 2021, yang terbaru tuh 2022. Jadi kalau saya tanya sama penjualnya sendiri itu hampir sama, tidak ada perbedaannya teman-teman. Mungkin hanya packagingnya aja ya, mungkin dusnya aja yang beda, karena ini dusnya sendiri sudah tidak tahu kemana teman-teman, karena ini HT memang sudah saya buat khusus untuk touring saja. Jadi saya koleksi HT itu bukan untuk apa ya. Yang pertama itu ada HT-HT yang untuk sewa, yang kedua untuk touring kayak gini, yang ketiga untuk keseharian saya, yang keempat ya itu tadi tergantung sesuai kebutuhan teman-teman. Ya teman-teman, langsung saja kita ke sesi yang berikutnya teman-teman ya, bagaimana cara men-setting menggunakan kabel data. Terima kasih teman-teman, tetap dukung channel saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya teman-teman, langsung saja kita lanjut ke sesi yang berikutnya ya, bagaimana cara men-setting HT Redel UV99 ini ya, menggunakan kabel data via laptop ataupun komputer teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini saya memakai Windows 10 teman-teman ya. Untuk aplikasinya sendiri itu sudah kompatibel di Windows 10 teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan usah khawatir, langsung saja teman-teman teman-teman bisa langsung untuk mendownloadnya terlebih dahulu teman-teman untuk softwarenya teman-teman ya. Jadi untuk softwarenya sendiri teman-teman langsung download saja link yang sudah saya kasih di kolom deskripsi video ini ya. Jadi untuk downloadnya sendiri itu gratis teman-teman. Jadi saya semua yang channel saya yang terutama edukasi menggunakan aplikasi itu tidak berbayar teman-teman. Jadi saya share itu secara gratis agar kita sama-sama bisa menggunakan teman-teman, dan saya juga bisa membantu teman-teman ya, apalagi barangkali susah untuk mencari aplikasi-aplikasinya teman-teman. Langsung saja teman-teman ya, setelah dirasa sudah cukup untuk mendownloadnya, langsung kita instalasi ya teman-teman ya. Jadi langsung saya praktekkan instalasi secara langsung teman-teman ya. Langsung saja kita buka teman-teman untuk aplikasinya, terus langsung kita klik pada menu aplikasi atau aplikasi software ini ya teman-teman ya. Klik 2 kali, setelah itu kita klik yes. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Lah di sini teman-teman itu ada opsi. Ternyata opsi ini itu adalah bahasa teman-teman. Jadi semisal teman-teman pilih rock, itu nanti bahasa di aplikasi tersebut itu akan berubah menjadi bahasa kayak model Rusia ya. Saya juga kurang paham ya, bahasa Rusia mungkin. Terus kalau yang paper ini itu bahasa Inggris teman-teman. Jadi universal ya. Menurut saya mending yang paper ini yang dipakai, dan juga yang terakhir ini skill source ya, kayak gunting. Jadi ini itu bahasanya itu bahasa Cina teman-teman. Jadi mending teman-teman itu kalau mau menginstal itu pilih yang opsi paper teman-teman, karena ini nanti berpengaruh pada bahasa di aplikasi biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi langsung aja kita pilih paper teman-teman. Paper ini bahasa Inggris, jadi menurut saya itu bahasanya itu universal teman-teman ya. Langsung saja kita next teman-teman. Setelah itu kita next lagi, terus kita next lagi ya. Setelah itu kita next kembali, dan ini penyimpanan untuk instalasinya itu terserah kebutuhan teman-teman ya. Jadi kalau saya tetap di local disk C, teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhannya ya teman-teman ya. Langsung aja dirasa sudah cukup, langsung kita klik next kembali. Tunggu beberapa detik teman-teman, hanya beberapa detik, nggak tahu mungkin tergantung perangkat teman-teman ya. Setelah itu kita klik finish. Setelah itu kita keluar, karena aplikasi ini sendiri nggak langsung bisa launch teman-teman di layar kita. Jadi ikonnya langsung ada di desktop. Jadi jangan khawatir, kita nggak usah nyari-nyari lagi, karena ikonnya langsung ada di desktop ini ya. Kita klik, kita buka teman-teman, kita buka, tunggu sampai membuka kayak gini ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita coba besarkan. Nah ini kayak ke hidden ya, jadi untuk besarkannya itu kayak nggak ada ikonnya di sini. Nah terus teman-teman di sini
baru teman-teman persiapkan untuk HT-nya dan USB yang sudah tertancap pada HT. Setelah itu USB-nya ditancapkan di laptop ataupun komputer teman-teman ya. Setelah itu dinyalakan HT-nya. Serasa sudah cukup, langsung kita ke menu next di atas ini teman-teman ya. Jadi kita ke set ya, di menu nomor 5 ini ya. Menu nomor S ini ya, set ya. Jadi set. Nah ini langsung kita atur dulu komportnya teman-teman. Jadi jangan langsung di read ataupun write, karena saya dicek dulu untuk komportnya apakah sudah terbaca atau belum ya teman-teman ya. Kalau punya saya ini sudah terbaca di COM1 teman-teman. Nah itu tergantung laptop ataupun perangkat teman-teman ya. Kalau umpama belum terbaca, berarti ada error di USB profiling atau USB yang tersambung di HT. Mungkin langsung ke device manager ya untuk di setting di situ, karena ini nanti COM-nya ini enggak harus satu teman-teman. Kalau punya saya kan satu, kalau punya teman-teman mungkin ada COM 5, COM 6, COM 7, COM 8 dan seterusnya teman-teman ya. Itu tergantung perangkat teman-teman. Langsung saja teman-teman ya, kita klik OK. Kita klik OK, baru kita ke menu program teman-teman. Di sini ada read dan write. Untuk read sendiri yaitu untuk membaca memori channel yang ada di HT kita sebelumnya. Jadi sebelum kita edit, sebelum kita tambahi untuk memori channelnya, kita itu harus diwajibkan untuk mereadnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Setelah untuk menginput sudah selesai ataupun kita tambah sudah selesai, baru kita write. Write itu istilahnya mengcloning untuk masuk ke HT kita apabila kita sudah mengedit ataupun kita menambahkan frekuensi baru ya. Itu teman-teman pengertiannya. Langsung saja kita read dulu teman-teman ya. Untuk readnya atau write itu boleh lewat menu program ini ataupun icon ini teman-teman ya. Jadi kedua icon ini itu juga ada fungsinya, yaitu yang kiri read, yang kanan itu write. Jadi sama saja teman-teman, kita lewat program bisa, kita lewat icon bisa. Semisal saya lewat icon aja ya, ini read, kita klik. Setelah itu kita read ya, kita baca terlebih dahulu memori channel yang ada di HT. Kita tunggu beberapa detik hingga proses cloning berjalan lancar teman-teman ya. Jangan sampai tercabut ataupun HT mati teman-teman. Jadi diperhatikan untuk baterai HT-nya terlebih dahulu ya, sebelum kita memprogramnya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik close. Lah di sini sudah ada 2 channel teman-teman. Ini isi dari 2 channel HT saya teman-teman ya. Semisal ini saya ganti teman-teman, kita ganti langsung, tidak usah kita delete ya, langsung kita ganti bisa ya teman-teman ya. Jadi semisal channel nomor 1 ini saya ganti teman-teman di channel RPU Rapi Sidoarjo. Jadi RPU Rapi Kabupaten Sidoarjo sendiri itu bermain di basic VAM ya teman-teman ya, di 14.2.97.000. Jadi di sini 3 angka di depan, setelah itu titik, dan 5 digit angka di belakang setelah titik teman-teman ya. Nah terus lanjut kita masukkan inputnya, maksud saya input ya di sini ya. Jadi di sini RX itu output, di sini TX itu inputnya teman-teman. Inputnya kita masukkan di 14.2.22 teman-teman, baru poin kosong. Nah ini sudah teman-teman ya. Jadi ini sekali lagi saya jelaskan, untuk RX ini itu output dan TX ini untuk inputnya teman-teman. Terus lanjut kita setting untuk tone-nya sendiri ya teman-teman. Ini tone-nya tone transmit ya. Kalau ini tone receive, yang DEC ini tone receive teman-teman. Nah untuk ini itu tone transmit teman-teman. Tone-nya itu ada di 100 teman-teman. Kita pilih 100 ya, 100.0 ya, ini ya 100 sudah. Terus untuk take powernya kita high saja ya, kita biarkan high. Terus scan ini juga saya biarkan, channel spasi, busilog, PTT-ID ini kita off kan ya, PTT-ID seperti biasa. PTT-ID nanti kita coba pada channel selanjutnya ya, direct ya. Terus di sini nama teman-teman. Untuk nama sendiri itu kita bisa memakai huruf ataupun angka, itu maksimal karakternya ada 7 teman-teman. Misal saya kini ketik Rapijo gitu ya. Jadi untuk Rapijo sendiri itu ada 6 teman-teman. Jadi kita cukup 6 huruf ya. Nah setelah itu ini apa kok merah-merah ini lah ya. Merah-merah ini cuma mode penginputan teman-teman. Jadi terserah teman-teman. Kalau teman-teman dirasa sangat mudah atau mempermudah untuk
memprogramnya menggunakan seperti ini ya seperti ini teman-teman. Kalau seperti yang di belakang ini ya monggo silakan, terserah selera teman-teman ya. Jadi saya kalau semisal saya enaknya pakai yang ini teman-teman modenya. Jadi langsung aja kita lanjut ya untuk menu kedua, memori kedua maksud saya. Untuk memori kedua kita masukkan di direct di 15.8.35.0 ya teman-teman. Terus ini juga 15.8.35.0 ya, ini direct teman-teman ya. Jadi direct, terus ini tidak ada untuk toolnya sendiri, kita kosongnya aja. Terus ini namanya kita isi di direct. Dan juga saya ingin mencoba teman-teman ya, PTT ID-nya kita taruh di CNN ya teman-teman ya. CNN kita taruh di sini. Jadi nanti apakah kita coba pada sesi berikutnya, apakah nanti ini PTT ID ini berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Terus lanjut teman-teman, untuk yang memori nomor 3 kita isi UHF aja teman-teman, 455.500 ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Nah kalau untuk memori yang kita tuliskan kosong kayak gini, kita menulis untuk RX nya aja atau outputnya saja, ini otomatis nanti semua sudah terisi teman-teman. Jadi bedanya kalau kita yang di atas tadi kan mengedit, jadi kalau diedit yang RX juga harus mengedit yang X, tapi kalau untuk channel yang kosong kita edit itu nanti otomatis ngisi semua teman-teman ya. Langsung aja kita namai UHF teman-teman ya. Sudah ya, dirasa sudah cukup. Untuk ini saya mencontohkan hanya 3 memori aja ya teman-teman ya, selebihnya nanti teman-teman terserah ya. Setelah itu sebelum kita write ini teman-teman, saya akan men-spill lebih dahulu untuk fungsi menu-menunya ini ya teman-teman ya. Untuk file sendiri itu ada new, terus open, save, dan save as. Jadi ini semua channel itu bisa kita save teman-teman ya, tergantung kebutuhannya teman-teman. Jadi semisal sebelum kita menambahkan ini tadi kan sudah ada 2 channel teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau menghapus 2 channel ini, kita bisa save teman-teman. Jadi nanti suatu saat kita kembalikan, tinggal nanti kita buka di open ini tadi, langsung kita cloningkan, write nanti sudah ganti ke file yang lama ya teman-teman ya, misal gitu ya. Terus ini mention info ya, ini cuma info perangkat kita. Terus ini edit. Nah di sini untuk editnya sendiri teman-teman, untuk option langsung ya, kita langsung menuju ke option. Di sini sangat penting teman-teman, karena apa? Di sini ada pesan pembuka teman-teman di sini. Nah, semisal pesan pembuka ini saya ganti Juliet Solo 13 PII. Bentar, 13 PII huruf besar semua ya. Jadi pesan pembuka itu sangat penting teman-teman kalau menurut saya ya, tapi tergantung kebutuhannya teman-teman. Karena pesan pembuka ini apabila semisal kayak saya itu kan banyak hati yang saya sewakan, itu saya butuh sekali pesan pembuka ini untuk menamai teman-teman. Semisal hati itu kondisi mati, pas kita off kan itu nanti pasti ada tulisannya teman-teman. Yang di atas layar kan, layarnya ada 2 display, yang atas nanti ada tulisannya Juliet Solo 13 Bapak Inandian, yang bawah kita tulis coba kita tulis inot gini ya. Nanti kita buktikan pada sesi yang ketiga teman-teman, nanti saya jelaskan. Jadi untuk teman-teman sesuai kebutuhan, untuk pesan pembuka sendiri teman-teman ya, udah ada di video saya di hati-hati sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan pesan pembuka ini sangat penting kalau dibuat untuk hati-hati yang lebih dari 5 unit, 10 unit untuk penamaan saja teman-teman. Jadi semisal teman-teman punya karyawan 10, terus hati ini biar ada tanggung jawabnya teman-teman, mending dikasih nama ini teman-teman. Jadi pesan pembukanya itu dikasih nama yang megang-megang, biar agar apa juga, agar tidak tertukar. Jadi kalau semisal punya A, B, C, D, dan E, nanti ada permasalahan di HT yang C, berarti ya yang pegang C tadi yang harusnya bisa bertanggung jawab gitu ya teman-teman ya. Jadi pesan pembuka ini kalau menurut saya sangat-sangat penting teman-teman, apalagi saya juga menyewakan HT banyak sekali ya teman-teman. Biasanya saya
untuk start info yang kedua ini saya kasih angka jadi 1 2 3 4 sampai seterusnya teman-teman. Ya langsung saja kita balik lagi ke atas teman-teman, ya mohon maaf tadi sekitar intermezzo saja teman-teman. Lanjut untuk sequelnya ini tetap 5 saya, terus background light ini lampu latar belakang teman-teman, jadi lampunya bisa diatur ya, bisa di off kan. Kalau saya biasanya itu tergantung ya, kalau menghemat baterai ya saya off kan, kalau enggak ya 5 detik ini juga sudah cukup ya. Terus baterai save ini juga pasti on ya. Untuk language sendiri ini terserah teman-teman mau di off kan atau dinyalakan. Ini ada 2 bahasa, Cina dan English. Dan untuk ini tip volume on, Vox level ini teman-teman ya, name on ya. Name ini kalau saya menurut saya di on kan, nanti kita bisa melihat channel nama-namanya itu ya teman-teman ya. Setelah itu ini single mode logo, terserah teman-teman ini di siapa Anda. Terus ini TOT nya 240, saya rasa cukup 60 detik aja ya TOT nya ya. Terus untuk ini teman-teman, untuk agar pesan membuka ini nanti bisa berhasil teman-teman, untuk di open show mode ini harus diganti ke info teman-teman, jangan diganti ke screen. Kak screen ini tidak ada apa-apanya, cuma kotak-kotak aja. Kalau voltase itu hanya voltase baterai, menunjukkan informasi voltase baterai teman-teman. Semisal baterai voltasenya tinggal 7, berapa, itu waktunya ngecas meskipun indikator baterai belum habis, kayak gitu ya teman-temannya. Kalau ini saya mesti pakai info ini, jadi nanti pesan pembukanya ini nanti biar muncul di layar ya teman-teman ya, waktu kita menyalakan HT. Dan langsung lanjut teman-teman, call and tune. Terus ini kita off kan aja teman-teman ya, press percent titik on. Saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Terus ini kita ganti ke memori semisal gitu ya. Box mode ini juga kita ganti ke memori, jadi nanti dia dual display-nya itu bacanya di memori nganu teman-teman, nama tadi ya. Serasa sudah cukup teman-teman. Sebelum kita obat langsung kita oke terlebih dahulu ya. Nah setelah itu kita lihat lainnya, ini DTMF ini PTT-ID teman-teman ya. Jadi PTT-ID ini itu anunya di sini teman-teman, jadi ngaturnya di sini teman-teman. Semisal ini saya kasih angka gini teman-teman ya, nanti apakah bisa atau enggak ya teman-teman. Saya juga belum pernah memakai PTT-ID di HT ini teman-teman. Langsung saja, terus kita nggak usah pakai grup ya. Terus ini kan PTT-ID N, berarti kan IOT ya. IOT itu nanti yang yang kayak kita setting tadi ya, harusnya nanti bunyi. Nah, setelah cukup, sudah kita oke. Setelah itu kita ke radio ini FM ya teman-teman ya. Nah ini program, lanjut ke program ini sama kayak tadi yang saya jelaskan di awal video ini tadi ya. Terus ini set juga sama, ini penting, ini mengganti bahasa teman-teman ya. Terus about ini hanya informasi aplikasi ya. Saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Langsung kalau sudah cukup, kita tadi sudah spill semua untuk menu-menunya, langsung aja kita write teman-teman ya, untuk menyimpan frekuensi yang barusan kita input ini ke dalam radio ya teman-teman ya. Langsung kita write teman-teman, kita wait, tunggu hingga beberapa saat atau beberapa detik teman-teman untuk proses cloning. Jangan sampai HT ataupun kabel data tercabut di HT ataupun USB ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu sampai hingga proses cloning selesai, dan juga langsung ada tulisan finish ini ya teman-teman ya. Kita klik OK, terus kita close, terus kita keluar enggak ada, kita keluarnya langsung file ini ya, terus exit gini aja. Ini apabila tidak di save langsung kita no aja, kita klik ini exit, yes, maksud saya di yes gini teman-teman ya. Sudah teman-teman, begitu saja untuk tutorialnya teman-teman ya, saya menjelaskan, dan mohon maaf apabila dalam penjelasan saya agak belibet ataupun tidak bisa dimengerti oleh teman-teman, dan saya juga berharap teman-teman bisa mengerti penjelasan saya ya. Selanjutnya langsung ke sesi berikutnya teman-teman, kita buktikan apakah kita berhasil tadi ya menginstal ataupun program HT Radel UV99 ini ya.
Dan langsung saja jangan lupa teman-teman untuk dukung channel saya agar saya bisa mengembangkan HT-HT atau merek-merek HT lainnya maupun HT maupun rig ya. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, langsung saja kita lanjut ke sesi berikutnya ya teman-teman ya. Setelah kita sudah men-setting HT Redel UV99 ini ya, kita langsung coba bersama-sama, kita buktikan bersama-sama apakah kita sudah berhasil apa belum ya. Ya di sini langsung saja saya ambil HT-nya ini ya, Redel UV99 ini ya. Ini HT yang biasanya saya buat touring teman-teman, karena ini sangat-sangat berguna sekali untuk touring, apalagi baterainya itu ketahanannya luar biasa teman-teman. Kalau saya buat touring itu bisa sampai pada power high itu bisa 12 jam, dan pada power low itu bisa sampai 18 jam itu aktif. Saya menggunakan ini secara aktif ya, jadi sering ngobrol ya. Dan di sini juga ada WR815 ini ya teman-teman. Ini nanti buat penguji saja teman-teman ya. Kita nanti menguji frekuensi yang kita program tadi untuk menyambungkan atau disandingkan dengan ini ya teman-teman ya. Jadi nanti terkoneksi atau tidak ya. Langsung saja teman-teman. Sebelumnya sebentar saya kebawahkan terlebih dahulu untuk kameranya biar kelihatan teman-teman ya. Ya teman-teman, nanti sebelumnya kita langsung mencoba untuk pesan pembuka terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi apakah kita berhasil men-setting pesan pembuka tadi, yang saya maksud pesan pembuka tadi ya. Ya kita langsung saja on kan teman-teman ya. Jadi nanti di awal kita on kan itu pasti ada tulisan teman-teman, Juliet Zulu 13 Papa Indian dan Inot ya, sekitar 2-3 detik ya. Jadi nanti hanya sekejap teman-teman, cepet lap gitu sudah nanti berubah. Cuma itu tadi sudah saya jelaskan kegunaannya. Kalau istilahnya teman-teman punya HT banyak ataupun HT-nya sama dengan teman-teman banyak ya teman-teman lainnya gitu ya, semisal dalam suatu grup itu HT-nya itu sama semua lah, punya kita itu mending dinamai teman-teman, jadi biar nggak tertukar dengan satu dengan yang lainnya teman-teman ya. Semisal ini saya langsung saja teman-teman ya, kita hidupkan terlebih dahulu ya. Ini teman-teman, jadi hanya berapa detik tadi ya, 1 detik 2 detik ya teman-teman ya. Coba kita nyalakan. Nah itu tadi teman-teman ya, Juliet Zulu 13 Papa Indian Inot. Sekali lagi. Nah ini teman-teman ya, itu teman-teman ya. Kegunaannya pesan pembuka itu tergantung kebutuhannya teman-teman ya. Kalau saya itu sangat butuh sekali biar HT yang satu nggak tertukar dengan HT teman-teman kita lainnya ya. Dan yang kedua fungsinya untuk apabila kita mempunyai HT sebanyak lebih dari 5 semisal, itu bisa kita kasih nomor teman-teman ya. Jadi nanti semisal ada yang trouble, berapa nomor 5, berarti kita langsung ke HT pas waktu kita off kan, terus di on kan, cari yang ini yang drop kayak gitu teman-teman ya. Ya langsung aja teman-teman, kita sudah berhasil teman-teman ya untuk men-settingnya sendiri. Tadi ada 3 frekuensi yang sudah saya inputkan teman-teman ya. Satu itu di menu 1 itu Rapijo, menu 2 itu direct, untuk menu 3 sendiri itu UHF teman-teman ya. Nah jadi kita ke Rapijo dulu. Ini kan RPU teman-teman, apakah kita menyambung atau tidak ya di sini ya. Coba kita transmit teman-teman, apakah ada feedback apa enggak ya. Kita transmit, ada teman-teman ya, cuma ini lagi sepi untuk RPU nya teman-teman. Cek, dicoba. Selamat siang, ada feedback teman-teman ya. Jadi kita berhasil men-settingnya untuk masuk ke RPU Rapijo atau Rapi Sidoarjo teman-teman ya. Setelah itu lanjut teman-teman ke channel 2. Di menu direct sendiri ini sudah saya setting di HT yang WR ini ya teman-teman ya. Kita sudah setting ini teman-teman di 15 sebentar teman-teman, kita coba lihat lagi di 15 835 teman-teman.
mati lagi ini 83. Oh, kelebihan 835 ini ya. Cek ya, ini teman-teman ya, nyambung ya. 12 dicoba cek lo ya teman-teman. 12 kita berhasil ya. Terus kita coba ini yang Redel kita sambungkan ke sini. Tadi kan sudah ada PTT ID ya teman-teman ya. Yang dimaksud PTT ID biar teman-teman tahu yang mungkin belum paham ya. Kalau yang sudah paham mungkin ya sudah paham ya. Langsung saja kita pencet ini teman-teman ya. Nah ini ada indikator berarti nyala ya. Nah itu teman-teman, jadi itu menandakan ID kita ada nadanya. Jadi PTT ID itu juga dipergunakan tergantung atau sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau saya itu biar tahu, oh ini yang ngebreak si A si C, yang ngomong ini si A si C karena nadanya kayak gini semisal gitu teman-teman ya. Jadi saya coba ulangi lagi, kita semisal ngobrol ya teman-teman ya. Cek 12 dicoba cek lo, cek dicoba PTT ID Roger ganti. Nah itu teman-teman, jadi kegunaannya gitu teman-teman ya PTT ID. Berarti ini yang ngomong si A si B dari radio A radio B gitu ya teman-teman ya kegunaannya. Jadi kita berhasil mengubah PTT ID ya, menambahi PTT ID pada memori nomor 2 atau di menu direct teman-teman. Terus lanjut teman-teman, kita lanjut langsung ke memori channel nomor 3 teman-teman ya, UHF. Jadi di UHF itu sudah saya siapkan di bawah teman-teman, di tengah ini ya. Nah ini di tengah, display tengah ini sudah saya pindah. Kita coba teman-teman, 12 cek 12 masuk UHF 12 masuk teman-teman ya, ada sinyalnya teman-teman ya. Sudah teman-teman ya, kita berhasil menyambungkan ini juga, kita sambungkan ya ini sampai feedback teman-teman. Nah ini ada indikator hijau, cek 12 dicoba cek lo. Nah ya teman-teman, jadi kita sudah berhasil men-setting ketiga frekuensi tersebut teman-teman ya. Untuk frekuensi nomor 1 atau memori channel nomor 1 itu di RPU, kita setting di RPU, dan memori channel nomor 2 itu di direct VHF, dan juga kita tambahi PTT ID. Setelah itu yang terakhir itu kita berhasil juga men-setting pada frekuensi UHF teman-teman. Jadi gitu saja teman-teman ya, semoga berguna dan juga mempermudah teman-teman dalam menyeting HT ini, apalagi kalau sudah teman-teman mempunyai kabel datanya. Kabel datanya sangat murah sekali teman-teman, sekitar 30 ribuan. Untuk linknya sudah saya kasih di kolom deskripsi video ini ya, jadi teman-teman bisa beli. Dan nanti kalau untuk menyetingnya kita buka terlebih dahulu bautnya teman-teman. Jadi bautnya ini dibuka dengan obeng, lalu untuk membukanya karetnya itu hati-hati teman-teman. Jadi nanti dimasukkan ke sini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman kalau memang belum pernah men-setting melalui kabel data, untuk melepas karetnya sendiri harus hati-hati teman-teman ya. Itu aja teman-teman, terima kasih, dan jangan lupa dukung channel saya agar saya bisa mengembangkan dan mengedukasi terkait dengan alat komunikasi Runcom ini ya teman-teman ya, baik HT maupun RIG teman-teman ya. Ya terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di sini Juliet Sulu 13 Papa Indian standby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.